Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini, kembali kita belajar bersama dengan membaca buku fikih ASN dan karyawan. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas metode perekrutan karyawan dengan menggunakan atau secara tertutup. Kita bahas terkait masalah nepotisme. Apakah itu termasuk di antara bentuk kezaliman ataukah bukan bentuk kezaliman? Yang pertama adalah nepotisme tapi untuk di perusahaan swasta. Maka di situ ada dua yang perlu kita bedakan. Pertama adalah perekrutan karyawan secara terbuka dan yang kedua perekrutan karyawan secara tertutup. Kemudian berikutnya adalah nepotisme di instansi pemerintahan. Maka ini jelas tidak diperbolehkan karena praktek seperti ini termasuk di antara pelanggaran terhadap hak. Sehingga kalau kita bagi terkait masalah nepotisme dalam perekrutan karyawan, maka di sini ada pembagian. Yang pertama adalah untuk instansi pemerintah. Instansi pemerintah. Siapapun karyawan yang bekerja di instansi pemerintah, baik dia ASN atau karyawan kontrak atau yang lainnya, dia tidak punya hak, tidak punya wewenang untuk mengangkat siapapun sebagai karyawan di situ. Karena itu dalam hal ini, nepotisme di instansi pemerintah hukumnya terlarang. Dengan alasan semua orang berhak. Semua orang berhak untuk mendapatkan pekerjaan di sana. Di sini kita buat kesimpulan, semua bentuk nepotisme terlarang. Baik. Dengan alasan bahwa semua manusia atau semua warga negara yang ada di pemerintahan tersebut berhak untuk mendapatkan pekerjaan itu. Sehingga ketika ada salah satu di antara karyawan, kepala kantor, atau siapapun yang bekerja di instansi pemerintah, kemudian dia melakukan nepotisme, berarti dia mendolimi warga negara yang lain. Karena itu, di instansi pemerintah, pemilihan karyawan harus dilakukan secara terbuka agar semua orang bisa terlibat di dalamnya, punya peluang yang sama untuk terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah nepotisme di perusahaan pribadi atau perusahaan swasta. Perusahaan pribadi atau perusahaan swasta bisa dimiliki perorangan atau dimiliki sekelompok orang tertentu sehingga mereka melakukan musyarakah. Nepotisme di sini ada beberapa rincian. Yang pertama dilakukan oleh wakil pemilik. Dia bukan pemilik. Dilakukan oleh wakil pemilik, maka di sini hukumnya ada dua, antara dapat izin dan tidak dapat izin. Tidak izin. Jika dia dapat izin, maka hukumnya diperbolehkan, tapi jika tidak dapat izin, tidak diperbolehkan. Atau sebenarnya sebelumnya ada pembagian ya, yaitu tertutup dan terbuka. Afwan ya. Untuk nepotisme di perusahaan milik pribadi, maka di situ ada pembagian perekrutan tertutup. Tertutup artinya
tidak membuka lowongan pekerjaan keluar. Yang kedua, perekrutan terbuka. Nah, untuk perekrutan tertutup, ini ada yang dilakukan oleh pemilik, ada yang dilakukan oleh wakilnya. Jika dilakukan oleh pemilik, hukumnya sah-sah saja, karena dia berhak untuk melakukan tasarruf, untuk melakukan aktivitas transaksi apapun terhadap harta yang dia punya. Dan perusahaan itu adalah perusahaan miliknya. Kemudian yang kedua adalah wakil. Wakil dia harus dapat izin dari pemilik atau mengikuti SOP. Jika dia tidak dapat izin, maka dia harus mengikuti SOP. Nah, berikutnya kita akan bahas bagian ini, perekrutan karyawan di perusahaan swasta yang dilakukan secara terbuka. Baik. Pada perekrutan terbuka, bagi Anda yang memiliki bukunya silahkan dibuka di halaman 126. Perusahaan membuka lowongan kerja dan diumumkan di masyarakat. Sehingga ada banyak orang yang ikut mendaftar. Namun saat pemilihan karyawan, pertimbangan yang digunakan adalah kedekatan hubungan, bukan berdasarkan kemampuan. Sehingga menyebabkan orang yang memiliki kemampuan berdasarkan kriteria yang diinginkan, sesuai dengan pengumuman yang ada, bisa tersingkirkan tanpa alasan. Dan tindakan semacam ini bisa jadi termasuk bentuk kezaliman. Ada orang membuka perekrutan. Banyak orang yang daftar. Tapi ternyata yang dia ambil jadi karyawan ternyata bukan di antara pendaftar itu. Malah saudaranya sendiri. Teman dekatnya. Atau misalnya keluarganya, atau siapapun dia, atau orang yang berani nyogok, maka ini akan mendolimi yang lain. Kenapa kau buka perekrutan karyawan kalau memang niat dari awal adalah untuk memilih salah satu di antara anggota keluarga sebagai karyawan? Nah, ada pertanyaan yang disampaikan ke Lajnah Daimah. Ma hukmul wasitah wa hal hiya haram? Masalan idza aradtu an uwadhifa aw adkhula fi madrasatin aw nahwi dzalika wastahdamtu al-wasitah fama hukmuha? Apa hukum perantara? Apakah haram? Misalnya saya ingin mendapatkan kerja atau masuk di sebuah madrasah atau semacamnya. Lalu saya menggunakan perantara. Bagaimana hukumnya? Jawaban yang disampaikan oleh lajnah, idza tarattaba 'ala tawassuti man syafa'a laka fil wadhifah hurmanu man huwa aula wa ahaqqu bitta'yin fiha min jihatil kifayah al-ilmiyah allati tata'allaqu biha. Apabila syafaat dari perantara untuk penerimaan kerja, syafaat yang diberikan oleh perantara kepada kamu untuk penerimaan kerja, menyebabkan terhalanginya orang yang lebih berhak. Haqqu bita'yin, orang yang lebih berhak untuk ditunjuk dan lebih layak di posisi tersebut dengan pertimbangan min jihah al-kifayah ilmiyah, kemampuan ilmiah, allati tata'allaqu biha, di posisi itu, wal qudra ala tahammuli a'baiha, dan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab terhadap tugasnya, wan nuhud bi a'maliha ma'ad diqqati fi dzalika, dan dia bisa melakukan tugas itu dengan baik, fasyafa'atu muharramatun, maka memberikan syafaat dalam kasus ini hukumnya haram, li'annaha zulmun liman huwa ahaqqu biha, karena ini bentuk kezaliman kepada yang lebih berhak. Ini adalah bentuk kezaliman kepada yang lebih berhak. Wa zulmun liulil amri bisababi hurmanihim min amalil akfa'i wa khidmatihim lahum. Juga kezaliman bagi ulil amri, kalau itu instansi pemerintah, disebabkan
mereka menghalangi orang yang lebih mampu dalam memberikan layanan kepada ulil amri. Karena aparat berarti dia adalah pelayan bagi pemerintah. Sehingga kalau kemudian dalam satu instansi tersebut kepala kantor tidak amanah, lalu dia menunjuk orang sebagai karyawan karena nepotisme, padahal dia tidak memiliki kemampuan yang baik di sana, maka ini termasuk di antara bentuk mendolimi pemerintah. Baik, atau bahasa lainnya mendolimi negara. Ini fatwa yang disampaikan oleh lajnah. Kemudian lajnah melanjutkan, amma idza lam yatarattab 'ala al-wasitati diya'u haqqin li ahad aw nuqsanuhu fahiya jaizah. Namun apabila keberadaan perantara itu tidak menyebabkan hak seseorang menjadi tersia-siakan, hak seseorang menjadi hilang atau berkurang, fahiya jaiz, maka hukumnya boleh. Bal muraghabun fiha syar'an, bahkan dianjurkan. Wa yu'jaru 'alaiha asy-syafi' insyaallah. Dan yang memberikan syafaat insyaallah mendapatkan pahala. Sabata 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, terdapat riwayat yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tu'jaru." Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Sehingga orang yang diberikan syafaat, orang yang memberikan syafaat akan mendapatkan pahala. Baik, dan ini berbicara untuk instansi swasta. Nah, karena kalau instansi pemerintah, syafaat seperti ini tidak diperbolehkan. Syafaat semacam ini tidak diperbolehkan, mengingat ini akan berdampak kepada menghilangkan hak orang lain. Baik. Walhamdulillah, inilah rincian yang disampaikan oleh lajnah terkait bagaimana hukum nepotisme di sebuah perusahaan swasta. Berikutnya kita beralih ke nepotisme di perusahaan pemerintah atau di lingkungan pemerintah, instansi pemerintah. Nepotisme di pemerintahan termasuk pelanggaran kelas berat. Aparat negara adalah orang yang mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Mereka sama sekali bukan pemilik kekayaan negara ataupun pemilik saham terhadap aset negara. Dan ini penting untuk dicatat ya. Karena itu siapa yang menguasai aset negara, padahal itu bukan miliknya, ya tentu saja nanti akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu tidak ada alasan pembenar apapun bagi aparat negara untuk melakukan nepotisme. Tayyib. Terdapat beberapa hadis yang sangat dhaif yang menyebutkan ancaman nepotisme yang konteksnya berlaku di dunia pemerintahan. Berlaku di dunia pemerintahan. Kita sebut di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Man ista'mala rajulan min isabatin wa fi tilkal isabati man huwa arda lillahi minhu faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat di kalangan kelompoknya, sementara di tengah masyarakat wa fi tilkal isabah, dan sementara di tengah masyarakat man huwa arda minhu, man huwa arda lillahi minhu, ada yang lebih berhak dan lebih diridhoi oleh Allah, lebih layak daripada orang itu. Faqad khana Allah wa khana rasulahu wa khana al-mu'minin. Berarti dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mengkhianati kaum mukminin. Masya Allah. Siapa yang memilih aparat, memilih karyawan,
karena dia atasan ya. Lalu dia milih karyawan dengan pertimbangan kedekatan, hubungan, kekerabatan, kekeluargaan, teman dekat. Padahal ada yang lebih punya kemampuan dibandingkan dia. Maka dalam hadis ini disebut ini sebagai bentuk pengkhianatan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada orang mukmin. Nah. Kemudian kita beralih ke hadis Ibnu Abbas, redaksi yang kedua. Man tawalla min umara'il muslimina syai'a. Siapa yang memangku jabatan apapun di tengah kaum muslimin. Fasta'mala alaihim rajulan wa huwa ya'lamu anna fihim man huwa aula bidzalika. Lalu dia mengangkat seseorang padahal dia tahu di tengah mereka ada orang yang lebih berhak untuk mendapatkan jabatan itu. Dia tahu si A ini sebenarnya lebih kompeten. Si B ini lebih bagus kerjanya. Dari proses perekrutan itu nilai akan tertuang di sana. Oh ini nilainya sekian, ini nilainya sekian. Kemudian dilakukan tes wawancara. Dan dari tes wawancara dia bisa memilah ya. Kira-kira orang ini cocok atau tidak. Ternyata yang dipilih adalah keluarganya. Padahal keluarganya bisa jadi tidak ikut tes. Maka dia tahu bahwasanya ada orang yang lebih aula, yang lebih berhak di sana. Wa a'lamu minhu bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu lebih paham tentang kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, faqad khana Allah wa rasulahu wa jami'al mu'minin. Berarti ini adalah pengkhianatan kepada Allah, rasulnya, dan seluruh orang mukmin. Masyaallah. Kedua hadis ini dinilai para ulama sebagai hadis yang sangat dhaif. Sehingga kita tidak nisbahkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja terdapat sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang semakna dengan hadis di atas. Riwayat dari Umar yang semakna dengan hadis di atas. Beliau mengatakan, "Man ista'mala rajulan limawaddatin aw liqarabatin." Siapa yang mengangkat seseorang sebagai aparat pemerintah karena hubungan keluarga atau karena kedekatan yang lainnya, la yasta'miluhu illa lidzalika. Dan tidaklah dia menunjuk aparat itu kecuali karena alasan tersebut. Faqad khanallaha wa rasulahu wal mu'minin. Berarti dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum mukminin. Masya Allah. Bahaya jemaah ya. Tindakan fatal semacam ini. Nah, aslinya dimatikan. Baik. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebut bahwasanya tindakan semacam ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Apa yang disampaikan oleh Umar radhiyallahu anhu sudah sangat cukup untuk menjadi peringatan keras bahwa tindakan nepotisme adalah pengkhianatan terhadap masyarakat dan negara. Siapapun posisi Anda. Tapi saya kan kepala kantor. Siapapun. Apapun posisi Anda, siapapun Anda. Karena setiap orang, dia ketika mengambil yang bukan haknya, sementara itu dengan memanfaatkan fasilitas negara, dia melakukan tindakan pelanggaran dan pengkhianatan. Dan hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua di mana setiap manusia harus mempertanggungjawabkannya. Baik. Maka Anda bisa bayangkan ya, model seperti ini dilakukan dalam kontrak politik. Saya dukung kamu, tapi syaratnya nanti kamu harus nunjuk saya, kamu harus ini, kamu harus ini. Dan hal yang umum ketika seorang pejabat atau orang yang mau menyalonkan diri sebagai misalnya bupati
atau gubernur atau yang lainnya, hal yang umum. Nanti kalau Bapak dukung saya, jika saya jadi, semua proyek akan saya kasihkan ke Bapak. Ya, kontraknya seperti itu. Waliyadzubillah. Syekhul Islam menyebutkan, yajibu ala waliyil amri ay yuwalliya ala kulli amalin min a'malil muslimin aslah man yajiduhu lidzalikal amal. Wajib bagi setiap aparat untuk memilih orang terbaik dalam menjalankan tugas sebagai layanan bagi kaum muslimin. Aslah man yajiduhu lidzalikal amal, orang yang paling aslah, yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut, orang yang terbaik untuk pekerjaan tersebut. Dan kata Syekhul Islam, ini kewajiban bagi aparat al-amri, waliyul amri, aparat negara. Karena dia punya wewenang untuk menentukan siapa yang berhak bekerja di negara tersebut, bekerja sebagai aparat, maka ketika milih, dia wajib untuk memilih yang terbaik. Nah, selain pertimbangan di atas, ada beberapa alasan yang lain yang menunjukkan terlarangnya nepotisme di dunia pemerintah. Dan di sini kita akan sebutkan beberapa keterangan para ulama terkait nepotisme di dunia pemerintah. Berikut beberapa kesimpulan yang kami dapatkan dari artikel nepotisme yang diterbitkan oleh Lajnah Al-Ifta, Lembaga Fatwa Urdun, Yordan. Lajnah Al-Ifta, Yordan. Yang pertama, bahwa pekerjaan di pemerintahan adalah hak semua orang. Dan termasuk lowongan kerja yang banyak diminati masyarakat. Masyarakat senang dengan lowongan kerja ini. Sehingga tidak boleh mendolimi hak orang lain dengan adanya perantara atau nepotisme. Yang daftar berapa? Formasi A yang daftar 3.000. Yang diterima cuman 30. Yang daftar 3.000, yang diterima 30. Masya Allah, 1/100-nya. Sehingga dari 100 orang yang dipilih cuma 1. Atau hubungan kasus yang lainnya. Hubungan khusus yang lainnya, karena semua hubungan ini bisa menelantarkan tanggung jawab dan memakan sumber pendapatan masyarakat. Lain halnya kalau yang ditunjuk adalah yang paling kompeten, yang mampu, yang lulus tes CPNS dengan cara normal sesuai SOP. Dia terpilih. Otomatis yang lain tersingkir. Maka kenapa yang lain tersingkir? Tidak mungkin semuanya terpilih. Berarti harus ada yang terpilih, yang lainnya harus mundur. Nah, di situ ada alasan. Karena secara kemampuan orang ini lebih pintar dibandingkan kamu. Secara apalagi misalnya kemampuan, kemudian kemauan, semangat, orang ini lebih bagus. Itu berdasarkan penilaian yang diberikan oleh tim asesmen. Orang yang bertugas untuk menentukan siapa yang diterima dalam proses perekrutan. Yang kedua, alasan Lajnah Al-Ifta. Proses penerimaan kerja harus terukur dengan standar yang jelas. Mempertimbangkan tingkat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan memperhatikan asas maslahat bagi masyarakat dan negara. Keberadaan perantara dan tindakan nepotisme memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Seperti ada pihak yang dizalimi, lingkungan kerja yang tidak produktif, dan menumbuhkan kepribadian munafik serta banyak kedustaan. Ya, kita bisa lihat ketika itu ditunjuk sementara tidak sesuai dengan prosedur, maka pasti itu akan dilakukan sembunyi-sembunyi. Kemudian nanti dirahasiakan, sembunyi-sembunyi dirahasiakan. Sampai kapan kedustaan itu akan terus dilakukan? Nah, yang ketiga,
tanggung jawab sebagai aparat adalah bertindak adil, memberikan masing-masing sesuai haknya. Karena setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Nabi SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang aparat adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Rakyat dalam bahasa Arab itu ra'iyah. Sehingga ketika seseorang menjadi pemimpin, dia bertanggung jawab untuk bertindak adil, memberikan masing-masing sesuai haknya. Dan kalau tidak, tentu saja pertanggungjawabannya akan sangat berat di akhirat. Tayyib. Ini kami ambil dari web alifta.go. Go berarti Jordan ya. Karena di sini adalah Darul Ifta, Lajnah Al-Ifta Yordan. Naam jamaah. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan apakah gaji kerja hasil nepotisme ini halal ataukah haram. Sekali lagi di sini kita membahas dari sisi orang yang sudah berkasus. Bukan untuk mengajak orang melakukan kasus. Gaji kerja hasil nepotisme. Permasalahan gaji kerja dari hasil nepotisme dipandang oleh sebagian ulama sejenis dengan gaji kerja saat pendaftaran menggunakan ijazah palsu. Yang kemarin sudah kita bahas ya. Artinya, itu adalah kesalahan di masa silam yang harus dia taubati. Namun, apakah ini mempengaruhi kehalalan gaji? Maka penentunya adalah ini tergantung dari kemampuannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tergantung kemampuannya dalam menjalankan tugas. Jika dia mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia berhak mendapatkan bayaran atas kerjanya. Dalam hal ini berlaku kaidah as-sa'i lahus sa'yu. Orang yang bekerja berhak untuk mendapatkan upah. Karena itu ketika dia bekerja dan kerjanya sesuai dengan prosedur yang berlaku, profesional, dia berhak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan itu. Meskipun dulu ada yang bermasalah dari sisi ketika proses perekrutan dia direkrut dengan cara nepotisme. Alasannya begini, pegawai ini digaji atas kerjanya. Pegawai ini digaji atas kerjanya. Maka dia berhak mendapatkan gaji tersebut selama dia bekerja dengan baik. Nepotisme itu kan dulu, waktu proses penerimaan. Sekarang ketika dia sudah berada di dalam, dia bisa bekerja dengan baik. Maka dia berhak untuk mendapatkan upah selama dia bekerja dengan baik. Dalam fatwa Islam, terdapat pertanyaan tentang orang yang mendapatkan pekerjaan melalui perantara dengan sebab nepotisme, bisa kedekatan atau hubungan yang lainnya. Bagaimana status gajinya? Setelah tim fatwa Islam membahas dampak buruk nepotisme, selanjutnya mereka menyebutkan masalah gaji. Mereka mengatakan, amma ratibu hadhil wadhifah. Adapun gaji pegawai ini, karyawan ini, fahuwa halal, statusnya halal. In kunta taqumu biha 'alal wajhil matlub. Apabila kamu, wahai karyawan, yang melakukan praktek nepotisme itu, yang diterima dengan cara nepotisme, bisa melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga ketika dia menjalankan tugas,
dia jalankan secara profesional. Kemudian di bagian akhir, lajnah menyebutkan tambahan keterangan. Fa in kunta tattakinu amalaka wa tuhsinuhu. Kalau kamu bisa mutkin dalam beramal, kerjanya baik. Wa ta'ti bihi ala wajhi. Dan kamu lakukan pekerjaan itu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, sesuai dengan target yang diberikan. Fala haraja 'alaika insyaallah fima taqadaitahu minar ratib wa tastaghfirullah. Maka insyaallah tidak masalah ketika kau mendapatkan upah, dan tapi kau wajib untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan di masa silam. Dan boleh bagi Anda untuk meminta gaji. Taqadiyatuhu. Di sini mungkin yang lebih tepat ya. Taqadaitahu. Kamu berhak untuk menuntut gaji. Minar ratib, yaitu dari gaji. Wa illam takun muahilan lihadil wadhifah. Tapi kalau dia bukan termasuk orang yang ahli dalam kegiatan tersebut, dalam tugas tersebut. Sebagai karyawan di sini dia nggak cocok. Dijadikan guru nggak bisa ngajar. Ngomongnya pleguk, ya, Senin Kemis. Kadang dia ketika dijadikan sebagai bendahara, dia nggak ngerti pembukuan. Sudahlah, yang penting kamu duduk, masuk kantor, duduk aja di situ. Nanti digaji. Nggak boleh kayak gitu. Wala tuhsinu injazal mahamil matlubah minka fiha. Dan orang ini tidak memiliki keahlian, tidak bisa menjalankan tugas yang dibebankan kepada Anda. Fala yakhfa ma fi baqa'ika fiha min ad-darar al-am. Berarti ketika Anda bertahan di situ, tetap kerja di situ, padahal datang cuma duduk, diam, dapat kerja, ini akan memberikan bahaya bagi masyarakat. Akhirnya pekerjaan itu tidak dilaksanakan dengan baik. Wa tadyi'ul amanah, dan termasuk menyanyiakan amanah. Fakaifa tastahillu malan wa ujran ala amalin la tuadda amanatuhu. Lalu dengan alasan apa Anda mengambil upah? Fakaifa tastahillu malan wa ujran ala amalin. Dengan alasan apa kau halalkan harta dan upah untuk kerja? La tuaddi amanatahu, sementara kau tidak bisa menunaikan amanahnya. Apa alasannya? Kau terima kerja tiap bulan, padahal dia nggak kerja. Kadang masuk cuman ngapain? Duduk lihat-lihat. Terus duduk lagi, sudah jam berapa? Jam 4 pulang. Kadang belum jam 4 dia sudah pulang. Nggak ada pekerjaan. Dia tidak menunaikan amanah sama sekali. Tapi ditunjuk karena dia punya kedekatan dengan pemilik, atau dia punya kedekatan dengan siapa? Dengan kepala kantor instansi. Dan praktek seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan, karena berarti dia mengambil apa yang bukan haknya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga praktek ini tidak keterusan di masyarakat. Dan mengulang apa yang tadi kita sampaikan, bahwa nepotisme itu ada dua. Yang pertama di instansi pemerintah, ini 100% tidak diperbolehkan. Yang kedua di perusahaan pribadi, maka di sini kami pilih jadi dua. Ada yang perekrutan tertutup dan ada perekrutan yang terbuka. Keberadaan nepotisme itu boleh untuk perekrutan yang sifatnya tertutup. Namun itu pun dilakukan atas restu dari pribadi pemilik, atau boleh wakil pemilik tapi dia dapat izin dari pemilik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tulis apa ya, Mas?
Iki lho Pak, nulis serba 1000. Iki arep tak tempelke nang toko. Ben supayane pembeli ora usah perlu do tekon nek kabeh barang kuwi mau regane 1000. Oh, ben ora usah do takon-takon. Oh, tulisan iki wis mewakili nek kabeh mau regane 1000. Lan kuwi ana kaedahe Pak Tri. Kaedahe Alkitabu kal khitobi. Wah, apa Mas artine? Maknane tulisan iku kaya dene ucapan. Masya Allah, saiki kok pinter Mas? Loh, piye saiki aku maca buku iki? Buku pengantar kaidah fikih kubro. Ingin belajar banyak kasus fikih muamalah? Temukan jawaban banyak kasus muamalah berdasarkan kaedahnya di buku Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Muamalah karya Aminur Bait. Pemesanan hubungi ANB Store di nomor WA 0812 7111 1241. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ya, Ustaz mau bertanya. Saya kan pernah mendengar di kajian sebelumnya tentang akad salam Ustaz. Jadi misalkan saya sebagai penjual, saya belum memiliki barang. Kemudian saya melakukan akad salam dengan pembeli. Kemudian setelah itu saya mencari barang ke supplier atau ke produsen. Nah, kemarin itu saya mendengar ada beberapa info yang saya dengar dari beberapa ustadz, katanya barang ketika sudah ready di supplier atau di produsen, itu apakah boleh langsung dikirim ke pembeli saya? Saya masih ragu-ragunya di situ, Ustadz. Mohon penjelasannya, Ustadz. Pembayarannya tunai, Bu ya? Akad salam tunai, jadi pembeli saya sudah bayar ke saya duluan. Tunai ya? Baik. Iya, Pak. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terdapat riwayat dari Ibnu Abil Mujallid. Beliau seorang tabi'in. Beliau pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu tentang masalah akad salam. Kemudian Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu menceritakan, kami dulu melakukan akad salam kepada Al-Anmat. Al-Anmat itu petani dari Syam. Kemudian kami bayar tunai, lalu mereka berangkat, dan nanti barang akan diantarkan kepada kami sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kemudian Muhammad bin Al-Mujallid bertanya kepada Abdullah, apakah para Al-Anmat itu mereka punya barang yang kalian pesan? Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami tidak pernah bertanya tentang itu. Kami tidak pernah bertanya tentang itu. Sehingga ketika mereka pesan kepada Al-Anmat, pesan gandum misalnya, atau pesan zaitun. Syam itu kan penghasil banyak sekali ya, kebutuhan-kebutuhan pangan pokok. Zaitun, kemudian gandum, zabib, ada banyak di sana. Sementara Madinah, kurma dan anggur. Ya, zabib ada, kemudian anggur, kurma ada. Kemudian orang ini pesan, misalnya pesan gandum, pesan syair atau bur. Uangnya dibayar di depan. Sementara sahabat, mereka tidak tanya, apakah yang dipesani itu punya barangnya ataukah tidak? Apakah dia sudah punya gandum ataukah tidak? Sudah punya bur, syair ataukah tidak? Bisa jadi dia petani zaitun. Tapi dia nggak punya gandum karena petani zaitun. Ya. Dan pohon zaitun itu kan ya seperti kelengkeng modelnya ya. Jadi bukan panen ditebang, bukan. Beda dengan gandum. Kalau gandum sekali panen ya habis ditebang pohonnya. Sehingga regenerasi dengan tanaman yang lain. Kayak padi ya. Kalau pas musim hujan di Jogja dan sekitarnya yang tidak ada air mengalir terus,
Maka begitu panen selesai sudah. Sawah itu akan kering. Nanti ganti dengan tembakau. Bagi sebagian orang yang mau nanam tembakau. Ini terlepas dari masalah hukum ya. Baik. Kemudian berdasarkan hal ini, maka dalam akad salam, penjual salam itu ketika dia melakukan transaksi, dia itu belum punya barang boleh. Dia boleh melakukan praktek jual beli sementara dia belum punya barang. Seperti Anda tadi ya. Anda belum punya barang, lalu Anda melakukan transaksi dengan konsumen Anda secara tunai. Kemudian Anda mencarikan barang itu ke produsen. Selanjutnya, apakah penjual salam ini wajib menerima terlebih dahulu barang itu? Ataukah tidak wajib? Jawabannya tidak. Kenapa tidak wajib? Karena akad sudah sah di awal. Akad sudah sah di awal. Dan selanjutnya adalah tinggal proses ngirim. Kalau proses ngirim mau dikirim oleh kurir A, kurir B, kurir C, terserah. Sehingga bolehkah dari produsen langsung kirim ke konsumen? Insya Allah boleh. Baik, saya kasih perbedaan antara jual beli biasa dengan salam ya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang beda maka aturannya harus beda. Jual beli biasa. Ada salam, ada jual beli biasa. Kadang kita kalau berbicara masalah akad salam, ini kok aneh ya? Karena kita membenturkannya dengan aturan pada jual beli biasa. Makanya kelihatan aneh. Sehingga di situ Anda akan melihat praktek salam ini banyak pelanggarannya kalau dibandingkan dengan aturan jual beli biasa. Dalam aturan jual beli biasa, penjual harus memiliki barang, memiliki objek. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tabi ma laysa indak. Janganlah kamu menjual barang yang tidak kamu miliki. Sehingga kalau dia belum memiliki objek, tidak boleh dia penjual. Yang kedua, dalam jual beli biasa, penjual baru boleh menjual setelah menerima barang itu. Penjual baru boleh jualan, baru boleh akad. Mungkin yang lebih tepat istilahnya adalah baru boleh akad dengan konsumen. Jika sudah menerima. Berdasarkan hadis, Nabi SAW bersabda, la tabi'hu hatta taqbidah. Janganlah kau jual sampai kau menerima barang itu. Baik. Yang ketiga, pembayaran bebas. Bebas waktu. Sesuai kesepakatan. Artinya mau tunai boleh, boleh tunai, boleh kredit, bebas. Bebas waktu. Mau tunai boleh, kredit boleh. Sebagaimana praktek yang beberapa kali dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau kadang jual beli kredit. Seperti beliau membeli gandum secara kredit. Sudah? Dalam akad salam, penjual tidak harus memiliki. Penjual belum memiliki barang. Bahkan penjualnya belum memiliki barang. Sehingga saat akad dilakukan, barang tidak dimiliki oleh penjual. Yang kedua, penjual setelah dia beli ke supplier tidak harus menerima barang. Sehingga syarat 1 dan syarat 2 dalam akad salam itu tidak diberlakukan.
Nah, bagaimana dengan hadis Nabi SAW? La tabi'hu hatta taqbidah, la tabi' ma laysa indak. Jawabannya, hadis ini berlaku untuk akad jual beli biasa, bukan salam. Cuman di sini ada persyaratan yang ketiga. Pembayaran wajib tunai di saat akad. Saat akad berarti saat awal ketika terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, transaksi antara penjual dan pembeli wajib membayar secara tunai. Tidak boleh ada yang tertunda. Sudah? Perbedaannya ada di bagian yang mana? Yang paling bawah ini, syarat yang ketiga. Ya tentu saja ada syarat-syarat yang lain yang yang menjadi perbedaan antara penjual dan pembeli. Tapi kaitan kita dengan pertanyaan yang tadi disampaikan oleh penanya adalah syarat berkaitan dengan posisi apakah harus diterima ataukah tidak. Baik. Loh, kenapa Pak kok jadi beda seperti ini? Ya, kalau hukumnya sudah beda, kalau namanya sudah beda, hakikatnya beda, maka hukumnya juga berbeda. Anda bisa kiaskan ya dengan kasus yang lain. Misalnya sholat dalam kondisi masbuk atau jadi makmum. Sholat jadi makmum. Kemudian sholat sendirian. Sholat sendirian. Dalam sholat sendirian, Al-Fatihah wajib. Rukun. Rukun sholat. Sholat sebagai makmum untuk sholat jahriyah. Untuk sholat jahriyah, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah? Pendapat yang lebih kuat, tidak harus baca Al-Fatihah. Tidak harus baca Fatihah. Loh Pak, nanti sholatnya batal dong. Makmum kok sholat kok nggak baca Fatihah? Katanya Fatihah itu rukun. Lihat dulu posisinya sebagai apa. Dia sebagai makmum. Tapi yang satunya kenapa harus Pak? Dia sholat sendiri. Sehingga kalau beda status, maka bedakan hukumnya. Sehingga ketika kita membaca tentang aturan akad salam, kok kayaknya aneh ya? Betul, kelihatannya aneh. Tapi ingat, ini salam, bukan jual beli biasa. Sehingga aturan yang berlaku juga berbeda. Dan keanehan seperti ini juga muncul dalam diri saya ketika belajar akad salam. Kok aneh-aneh ini akad salam ya? Yang biasanya kita pelajari ini tidak boleh. Dalam akad salam banyak yang boleh. Akhirnya itu sempat kami tanyakan ke Fadilatul Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili ketika beliau mengadakan daurah khusus masalah muamalah maliyah. Apakah ini termasuk di antara khurujan anil qiyas? Apakah ini bentuk pengecualian? Jadi saya sebut, apakah salam itu pengecualian sehingga ada banyak pelanggaran yang terjadi di sini? Jawaban beliau, bukan pengecualian. Yang benar apa? Ini akad yang berbeda. Salam dengan jual beli itu akad yang berbeda. Maka jangan kau samakan. Pengecualian itu bagian dari anggota, tapi dikeluarkan, dikecualikan. Nah itu pengecualian. Ini bukan bagian dari anggota, ini sudah beda dari awal. Maka jangan kau samakan. Semua santri wajib pakai seragam. Kecuali Adi. Kenapa seragamnya nggak muat? Misalnya. Pengecualian untuk Adi. Seragamnya disediakan sekolah ya misalnya. Ini silahkan, semuanya ukurannya S. Adi sendiri tidak muat. Nah, khusus untuk Adi boleh nggak pakai seragam. Nah, dia dikecualikan padahal dia bagian dari anggota, tapi dikecualikan karena sebab tertentu. Kalau ini tidak, semua santri wajib pakai seragam. Adi tidak pakai seragam. Kenapa? Dia bukan santri. Dia OB misalnya di sekolah itu. Sehingga dia punya aturan yang berbeda. Baik, kurang lebih seperti ini sehingga kita bisa memahami ada banyak jenis akad dan itu aturannya beda-beda karena syariat membedakan yang beda dan menyamakan yang sama. Wallahu a'lam. Baik, silahkan.
Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz izin bertanya, mohon maaf tidak sesuai tema. Apakah boleh kita menawarkan atau menjual makanan atau barang kepada teman kita yang masih bekerja di perusahaan yang berpenghasilan haram? Misalnya teman-teman kita yang masih karyawan bank konven. Itu Ustadz. Baik, cukup Ibu. Ada satu lagi Ustadz. Apakah boleh jika seseorang selalu menyebut-nyebut kesalahan orang, kesalahan orang yang sudah bertaubat? Itu saja Ustaz. Contoh Jazakallahu konteksnya khairan. seperti apa? Menyebut-nyebut. Misalnya dia berbuat maksiat, apa Sudah ditaubati ya? Iya. Terus ada seseorang nih yang selalu menyebut-nyebut gitu. Dia tuh kalau kayak jangan kayak dia tuh misalnya. Selalu begini-begini gitu. Padahal orang tersebut sudah taubat. Itu Baik. Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba saya bukakan hadis ini. Hajja. Nah, kita baca sebuah hadis ini. Hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hajja Musa Adam. Musa pernah berdebat dengan Adam. Faqala lahu, Musa mengatakan kepada Adam, Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannah bidzambika wa ashqaitahum. Wahai Adam, kaulah orang yang menyebabkan seluruh umat manusia ini diusir dari surga disebabkan karena dosamu. Wa ashqaitahum, dan kau yang membuat mereka itu jadi susah hidupnya. Karena di dunia kan hidupnya jadi susah. Mau makan harus kerja, mau dapat nafkah dia harus kerja, belum lagi dia harus berhadapan dengan berbagai macam resiko ketika hidup di bumi. Qala Adam, kemudian Adam mengatakan, Ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafakallahu birisalati. Engkau adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk jadi rasul. Wa bikalamihi, dan diajak bicara langsung oleh Allah. Atalumuni ala amrin, apakah kau akan mencelaku, menghinaku disebabkan satu masalah katabahullahu alayya qabla ay yakhluqani, yang telah Allah takdirkan sebelum Allah ciptakan aku. Apakah kau akan mencelaku? Apakah kau mencelaku untuk sebuah kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah ciptakan aku? Au qaddarahu alayya qabla ay yakhluqani, Allah telah takdirkan sebelum aku diciptakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan komentar atas debat dua nabi ini, fahajja Adamu Musa. Adam bisa mengalahkan Musa dalam debat itu. Ya. Hakimnya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, Musa pernah mendebat Adam. Wahai Adam, gara-gara kamu dengan dosamu kami diusir dari surga, sehingga hidup kami jadi melarat di dunia. Lalu Adam memberikan jawaban, apakah kau menghinaku untuk sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum aku diciptakan? Ya. Musa nggak bisa jawab. Fahajja Adamu Musa. Maka Adam mengalahkan Musa. Baik. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika orang itu bertobat, penjelasannya adalah bahwa orang itu ketika bertobat, maka kesalahannya tidak boleh diungkit. Dan Adam alaihissalatu wassalam telah bertobat kepada Allah Ta'ala. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabbnya. Fataba alaihi, kemudian dia bertobat kepada Allah. Jadi Allah yang ngajari Adam bagaimana cara bertobat dan apa yang harus diucapkan ketika bertobat. Makanya Allah sebut fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Rabbnya, dari Allah Ta'ala.
fataba alaih, kemudian dia bertobat kepada Allah. Dan kalimat itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan Allah telah menerima taubatnya Adam. Karena itu hadis ini bukan alasan, ya, bukan alasan bahwasanya orang boleh membenarkan kesalahannya dengan menggunakan alasan takdir. Hadis ini bukan dalil orang boleh membenarkan kesalahannya dengan alasan takdir. Namun hadis ini dalil bahwa kesalahan yang sudah ditaubati jangan lagi diungkit, jangan lagi diangkat. Diangkat atau diungkit? Ya. Diungkit. Ya. Jangan lagi diungkit, disebut-sebut. Kamu itu kayak gini kamu. Padahal orang ini sudah taubat. Nah, ini kesimpulan untuk pertanyaan yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang pertama. Bolehkah menawarkan barang ke karyawan bank? Di mana ketika Anda menawarkan barang ke mereka, terjadilah transaksi dengan mereka, sehingga Anda melakukan akad antara Anda dengan karyawan bank. Baik. Nabi SAW dan para sahabat, mereka bertransaksi dengan Yahudi, dengan orang kafir, orang munafik, dan seterusnya. Di mana pendapatan mereka tentu tidak bersih dari yang haram, bahkan kadang dominan yang haram. Sebagaimana yang tadi, yang kemarin kita sebutkan ya. Allah menyatakan akaluna lis-suhat. Mereka itu suka makan sogok. Dan mereka suka jual beli yang haram, jual beli khamr, jual beli babi, jual beli darah, bisa jadi jual beli barang-barang haram. Mereka juga suka menipu. Sehingga keberadaan orang yang punya pendapatan yang haram itu, ketika tinggal di Madinah, mereka bertransaksi dengan Nabi SAW dan para sahabat. Ini dalil bolehnya bertransaksi dengan orang yang hartanya dominan haram. Jadi kalaupun dia punya harta, dia dominan haram, hukumnya diperbolehkan bertransaksi dengan seorang yang hartanya bersih misalnya. Insya Allah tidak masalah ini dilakukan. Wallahu a'lam. Dan kalaupun karyawan bank ini memiliki harta dari hasil riba yang dia lakukan, yang dosa adalah dia sendiri dan bukan lawan transaksinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, untuk proses rekrutmen karyawan tetap, bila di proses terakhir diutamakan calon yang sebelumnya pernah jadi tenaga honorer, dengan syarat nilainya di atas passing grade untuk syarat administratif dan tes-tes tertulis lainnya. Apakah ini termasuk nepotisme yang terlarang, Ustaz? Jazakallah khairan. Wa jazakumullah khairan. Baik, insya Allah tidak termasuk nepotisme yang terlarang ketika salah satu pertimbangan yang digunakan adalah tenaga honorer. Berarti di sini kan pertimbangannya apa? Pengalaman, ya. Di sini pertimbangannya pengalaman. Lebih dari itu adalah dalam rangka menghargai yang sudah pernah bekerja sebagai honorer, sehingga dia sudah mengabdi lebih awal daripada orang baru yang ikut mendaftar. Makanya bentuk lebih diutamakan itu berarti ada orang luar yang punya peluang tapi lebih kecil. Peluangnya lebih besar di tenaga honorer karena dia punya pengalaman dan juga sebagai bentuk penghargaan karena dia sudah mengabdi lebih lama. Orang yang baru ketika daftar, dia punya banyak keunggulan, Pak. Apa keunggulannya? Satu, anak kiai. Wah, misalnya. Yang kedua, keturunan apa misalnya? Keturunan bangsawan. Ya, kiainya bangsawan. Ya. Yang ketiga, bapaknya kaya. Sehingga nanti kalau kantor butuh apa-apa, bisa minta donasi dari bapaknya. Sah-sah saja.
ketika kemudian dia masuk terus diterima dengan pertimbangan itu yang lebih maslahat untuk masyarakat. Wallahu a'lam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Anak kan pernah sempat dikasih masukan kalau misalnya ada penjualan barang dengan dua harga itu kan tidak boleh ya Ustaz. Tapi kalau misalnya kondisinya begini, anak kan mau beli software komputer, ternyata ini belinya di site yang resmi. Ternyata ada begini model pembayarannya itu ada berbagai macam. Kalau misalnya transfer itu harganya 402. Kalau misalnya dengan e-money itu ada yang 405, ada yang 434. Kemudian kalau misalnya bayar dengan pulsa, nanti kalau pulsa A harganya 590, pulsa B harganya 663. Pulsa C harganya 704. Ini apakah termasuk yang tidak boleh, yang haram karena ada beda harga atau bagaimana ya Ustaz? Baik. Baik. Tadi yang paling murah apa, Bu? Transfer Ustaz. Transfer bank ya? Transfer bank. Ada indikasi nggak kalau penjual ini kerjasama dengan bank tersebut? Nah, ini yang kurang paham. Misalnya Kalau diskon untuk, ada ucapan diskon dari bank atau apa? kurang paham juga ya. Baik. Bagaimana untuk mencari tahunya ya Ustaz? Baik. Cukup, Ibu? Ya. Nah, Iya, itu aja Ustaz. Nah, Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. jazakumullah khairan. Baik. Pertama begini ya. Jadi terkait makna menjual dua harga ya. Jual beli dua harga. Jual beli dua harga menurut pendapat jumhur ulama adalah jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Namun saat transaksi dilakukan tidak ada kejelasan. Jual beli kredit di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, tapi saat transaksi dilakukan tidak ada kejelasan. Sehingga misalnya begini, harga tunai, ini harga kredit, ya. Yang ini 100, yang ini 150. Barang dibawa oleh konsumen. Barang dibawa oleh konsumen, saat ditanya, ini mau yang mana Pak? Cash tempo atau kredit? Selama ini kredit 1 tahun misalnya. Ini kalau tunai batas maksimalnya 1 pekan. Barang dibawa. Bapak mau yang mana? Mau yang tunai ataukah yang kredit 1 tahun? Udahlah gampang. Kesimpulannya atau keputusannya besok. Tak bawa dulu barangnya, keputusannya besok. Kita deal ya, akad deal. Saya bisa tunai, bisa juga kredit 1 tahun, keputusannya besok. Kayak gini tidak boleh, jadinya ngambang. Saat akad dilakukan, ada dua harga yang gantung. Bisa 100, bisa 150. Hukum seperti ini tidak boleh jika masih gantung. Jika digantung. Saat akad gantung. Namun kalau dia pilih salah satu, jika pilih salah satu, menurut jumhur ulama boleh. Ya. Sehingga misalnya dia pilih, saya pilih yang kredit saja, yang ini. Dia pilih yang kredit. Berarti ini kan jadinya tidak berlaku ya. Karena dia sudah pilih yang kedua. Ketika dia sudah pilih yang kedua, maka yang pertama jadi tidak diberlakukan. Jadinya berapa harga ini? Tinggal satu harga, 150 saja. Bukan dua harga lagi, tapi tinggal satu harga. Ya, makanya jika pilih salah satu menurut jumhur boleh, karena jadinya satu harga. Tapi ini jangan bergeser apapun yang terjadi. Baik, sekarang kalau ada variasi harga. Variasi harga disebabkan karena perbedaan cara bayar. Karena perbedaan cara bayar. Baik,
Yang kami pahami wallahu ta'ala alam, selama masih dalam tahap penawaran, variasi harga selama di tahap penawaran, hukumnya boleh. Karena ketika dari tahap penawaran, kemudian Anda tentukan salah satu, yang lain jadi tidak berlaku. Misalnya tadi ya, variasi harga itu di tahap penawaran misalnya, transfer, kemudian pulsa, lalu apa lagi tadi? E-money misalnya. Lalu pulsa ada banyak jenis ya. Kemudian ada apa lagi misalnya? Bayar pakai PayPal misalnya. Ada banyak pilihan ini. Dan ini harganya beda-beda. Apakah ini termasuk jual beli beda harga yang dilarang, dua harga yang dilarang? Wallahu alam, yang kami pahami hukumnya boleh selama ya untuk posisi transfer. Untuk posisi transfer. Di situ ada diskon bukan karena pemberian dari bank. Sehingga misalnya transfer ini paling murah 300. Yang ini 350, yang ini 400, ini 450 misalnya ya. Yang paling murah transfer. Lalu Anda curiga, kok transfer paling murah, kenapa? Oh, kerjasama dengan bank. Sehingga Anda beli ke toko. Ya. Di sini kalau transfer cuma 300, ternyata bank Newport. Bank ngasih support diskon. Berarti diskon ini disebabkan Anda punya rekening di bank itu. Dan ini masuk kategori apa? Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat itu adalah riba. Karena ketika Anda nabung di bank, hakikatnya Anda ngutangi bank. Nah, ini biasanya kita bisa dapatkan di loan. Bagi nasabah premium untuk bank tertentu yang saldonya besar, maka oleh pihak bank dia dikasih layanan. Bapak nanti kalau ke loan bandara itu gratis, Pak. Tinggal tunjukkan kartu ini gratis atau dapat diskon sekian. Nah, itu berarti layanan yang diberikan oleh bank untuk nasabahnya. Kalau ini riba. Tapi kalau tidak ada indikasi itu, ini hanya sebatas kemudahan yang dimiliki oleh pihak toko. Toko seneng kalau pakai transfer, biar rekeningnya tambah misalnya. Toko susah kalau pakai pulsa, karena harus konversi dulu. Apalagi yang pakai PayPal, harganya jadi jatuh. Maka jika sifatnya hanya pilihan seperti itu, insya Allah boleh. Asal tadi ya, untuk bagian transfer tidak ada indikasi bahwasanya diskon itu asalnya adalah dari bank. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bisa dipahami dengan baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.